Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya, dan tidak lupa kita semua berdoa semoga kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. PT Pembangunan Perumahan atau PP yang merupakan selaku kontraktor sirkuit Mandalika telah bergerak untuk memulai proses pengaspalan ulang di sirkuit yang akan menjadi venue balapan dari seri kedua MotoGP 2022 ini. PT PP mulai bergerak dengan mendatangkan alat-alat berat yang akan dipakai dalam proses pengaspalan ulang trek di sirkuit Mandalika, dan adapun alat-alat berat yang didatangkan PT PP diantaranya adalah aspal finisher, tandem roller, serta alat pendukung pengaspalan seperti aspal distributor, kemudian ada power drum, dan juga ada kompresor. Berdasarkan laporan PT PP, alat-alat berat tersebut didatangkan dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan telah tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada hari Jumat kemarin di tanggal 18 Februari, dan setelah itu pada pukul 1 siang truk pengangkut alat-alat berat dilaporkan sudah berada di atas kapal dan mulai berlayar menuju Lombok. Dan kabar terkini ya dari PT PP menunjukkan bahwa kapal yang membawa berbagai alat tersebut sudah mendekati Pelabuhan Lembar, bahkan di Lombok sendiri pada hari ini sudah tiba di sirkuit Mandalika, dan PT PP memperkirakan alat-alat itu akan mulai dipakai segera ya, kalau tidak hari ini mungkin besok sudah mulai dilakukan. Dan kemarin ya, ketika alat-alat berat semakin dekat ke sirkuit Mandalika, beberapa tim dari PP juga sedang berada di Kota Palu untuk melakukan kontrol terhadap kualitas bahan baku serta batu-batuan yang akan digunakan sebagai material pengaspalan ulang. Riandy Satria selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGP dalam merilis yang diterima kemarin menyatakan bahwa berbagai pihak dari PT PP, ITDC, IMI, dan konsultan turut serta memastikan kualitas bahan bakunya. Dan Dorna Sport serta FIM juga disebut terlibat sambil terus memantau proses pekerjaan agar pengaspalan ulang di sirkuit Mandalika bisa rampung dengan hasil yang terbaik. Mereka berharap dengan hasil pengaspalan ulang yang baik, kemudian para pembalap dapat menyuguhkan atraksi balap baik di trek lurus maupun di sejumlah tikungan pada trek sirkuit Mandalika, dan hal itu dipercaya bisa menghibur para pecinta MotoGP yang nantinya menyaksikan rangkaian balapan di sirkuit Mandalika. Ya, selain itu juga untuk logistik dari grandstand ataupun tempat duduk menonton juga terus berdatangan dari hari ke hari, tidak bisa terhitung jumlahnya karena sangat begitu banyak, paling tidak sekitar 100.000 jumlah kursi minimal yang akan didatangkan. Namun kalau prediksi dari jumlah pengunjung Mandalika sendiri akan lebih dari 180.000 orang. Dan adapun PT PP menargetkan proses pengaspalan ulang ini akan rampung pada 10 Maret atau sekitar 1 minggu sebelum rangkaian balapan MotoGP di sirkuit Mandalika yang sudah kita tahu ya di tanggal 18 sampai 20 Maret nanti.
Dan kami sudah punya jadwal untuk pelaksanaan, yaitu pengaspalan ulang, dan kami menjadwalkan paling lambat di tanggal 10 Maret, seminggu sebelum MotoGP Indonesia. Ini sudah kami selesaikan, kata Direktur PTPP Novel Arsad dalam konferensi pers virtual yang dihadiri sejumlah pihak-pihak terkait pengembangan dari sirkuit Mandalika. Dan juga PTPP telah menyatakan komitmen bekerja lebih dari 24 jam demi merampungkan pengaspalan ulang sesuai jadwal. Dan insya Allah mulai 2 hari ke depan dan alat-alat berat sudah sampai dan mereka siap bekerja 24 jam yang penuh dan memastikan semua ini sesuai jadwal dan sesuai standar yang diinginkan untuk kelas dunia MotoGP, kata beliau. Dan kita semua juga sudah tahu kalau pengaspalan ulang tidak akan dilakukan di seluruh titik lintasan sirkuit Mandalika. Jadi dalam pengumuman yang sudah disebutkan bahwa pengaspalan ulang hanya di beberapa titik bagian ya, sebelum tikungan yang ke-17 sampai dengan di tikungan yang ke-5. Nah, alhasil menurut perhitungan dari PTPP sendiri ya, persentase bagian yang akan dilakukan pengaspalan ulang ada di angka sekitar 17,5%. Jadi tidak semua lintasan yang akan mereka kerjakan mulai dari tikungan 16,5 sampai dengan tikungan 5,5, sehingga kurang lebih dari 17,5% dari keseluruhan lintasan yang ada. Ya, jadi teman-teman, kita akan mendukung terus ya, kalau apapun yang terjadi di sirkuit Mandalika ini, tetap sirkuit Mandalika harus menggelar MotoGP di Maret nanti. Jadi berbagai jenis alat berat yang akan dipakai untuk memperbaiki Pertamina Mandalika International Street Circuit mulai berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Nah, buat teman-teman yang baru gabung ya, alat-alat berat seperti grup alat hampar pengaspalan dan alat pemadatan aspal seperti aspal finisher, tandem roller, dan alat pendukung pengaspalan seperti aspal distributor, power drum, dan juga kompresor sudah didatangkan oleh PTPP dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Direktur Utama NGPA ya, Priyandi Satria juga menambahkan berbagai unsur dari PTPP, ITDC, kemudian konsultan, serta diikuti oleh FAM, lalu IMI, dan juga Dorna yang akan turut serta memastikan kualitas bahan baku, lalu pengaspalan, dan melihat jalannya proses pekerjaan dari waktu ke waktu, serta untuk memastikan hasil pengaspalan yang baik. Dan Dorna berharap dengan hasil yang baik, maka para pembalap dapat menyuguhkan atraksi balapnya di trek lurus maupun saling susul menyusul di tikungan demi mendapatkan posisi dan perolehan nilai yang baik, dan tentunya akan menyenangkan para penonton. Sesuai dengan komitmen PP ya, untuk mulai memperbaiki Pertamina Mandalika International Street Circuit nantinya mulai di tanggal 20 Februari 2022, jadi mulai besok, dan ini dengan target selesai serah terima kepada MGP selaku promotor Pertamina Grand Prix of Indonesia di 2022 nantinya pada tanggal 10 Maret 2022. Ya, kalau kita melihat dari kondisi sirkuit Mandalika terkait dengan banyaknya kritik dari para pembalap, kemudian banyaknya fasilitas yang belum rampung dan tuntas, namun ya, kenapa Mandalika tetap diprioritasin oleh Dorna? Jadi sekitar ada 4 alasan sirkuit Mandalika yang mana akan tetap menjadi area balapan terseru di MotoGP 2022, dan nomor 1 diantaranya yaitu antusiasme publik di Indonesia sendiri. Dan sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia di 2022 yang akan berlangsung pada 10 sampai 20 Maret mendatang, dan balapan MotoGP akan menjadi hajatan besar kedua di sirkuit Mandalika setelah World Superbike pada November tahun lalu, dan MotoGP Indonesia
2022 pun diharapkan bisa berjalan lancar dan seru untuk semua orang atau baik pembalap maupun penonton. Berikut juga 4 alasan sirkuit Mandalika bakal menjadi balapan terseru di MotoGP 2022. Apa saja ya teman-teman? Yang pertama, kita akan kupas. Untuk alasan tersebut ya, pertama yaitu balapan itu berlangsung dengan pemandangan yang indah. Ya tentu saja teman-teman semua sudah tahu ya kenapa alasannya, yaitu balapan yang berlangsung dan pemandangan yang indah. Pasti teman-teman sudah tahu jawabannya. Jadi sirkuit Mandalika dipuji MotoGP sebagai sirkuit terindah di dunia. Pujian itu diutarakan MotoGP melalui unggahan media sosial mereka. Keindahan alam sirkuit Mandalika yang terletak dekat pantai memang memanjakan mata. Selain pantai, sekitar sirkuit Mandalika juga terdapat bukit-bukit kecil yang menambah keindahan dari trek di Pertamina Mandalika International Circuit. Lalu alasan berikutnya yaitu menawarkan sebuah sensasi bagi para pembalap MotoGP. Karena sirkuit Mandalika tentu menawarkan sensasi baru bagi para pembalap MotoGP. Bagaimana tidak ya, sirkuit sepanjang 4,31 km ini merupakan trek baru yang didebut sebagai tuan rumah MotoGP pada musim 2022. Dan para pembalap MotoGP pun harus beradaptasi dengan tata letak sirkuit Mandalika yang masih baru. Dan bagi mereka, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Dan alasan yang berikutnya yaitu pemenang balapan ya atau siapa akan menjadi pemenang di sirkuit Mandalika ini agak sulit diprediksi. Nah, jadi ya tidak ada pembalap MotoGP yang akan dominan di sirkuit Mandalika. Ini membuat balapan akan berjalan makin seru karena pemenang balapan akan sulit diprediksi. Saat balapan berlangsung pada Maret mendatang ya, pembalap dengan pemahaman terbaik terhadap sirkuit Mandalika yang diperkirakan bisa menjadi pemenang. Bahkan bukan tidak mungkin kejutan akan terjadi di dalam balapan MotoGP Indonesia di 2022 ini. Dan selain itu juga ya, untuk antusiasme publik di Indonesia, ini yang pertama ya, karena publik Indonesia dikenal sangat menggilai MotoGP. Oleh sebab itu penjualan tiket MotoGP Indonesia 2022 pun sudah laris manis. Dan diperkirakan balapan MotoGP Indonesia 2022 akan berlangsung meriah dengan penonton yang memadati tribun di sirkuit Mandalika nanti. Nah, jadi doa kita ya, semoga saat balapan berlangsung, pandemi COVID-19 di tanah air kembali masuk dalam masa terkendali sehingga gelaran ini bisa berjalan lancar dan aman. Lalu juga kita berharap agar trek dari sirkuit Mandalika bisa ditangani dan tepat waktu sehingga bisa menjalankan program atau event akbar ini. Dan hal yang paling sangat berkesan ya, kalau kemarin di saat tes pramusim kita lihat di minggu lalu ya, ada semacam top speed sirkuit Mandalika yang melebihi dari 300 km per jam ya. Jadi ada sekitar 314 km per jam menjelang MotoGP kemarin. Dan dari Direktur Utama ITDC, Abdul Bani Mansur juga mengatakan kalau sirkuit Mandalika memenuhi kualifikasi olahraga balap dunia setelah rata-rata top speed pembalap mencapai lebih dari 300 km per jam ya menjelang MotoGP Mandalika kemarin. Dan dalam tes MotoGP Mandalika yang berlangsung di tanggal 11-13 Februari lalu, para pembalap Ducati berhasil merajai top speed di sirkuit Mandalika dan
Pembalap Pramac Ducati Johan Zarco menjadi rider dengan top speed terbaik dengan mencapai 314,8 km per jam di trek lurus sirkuit Mandalika pada tes hari yang ketiga. Nah, Abdul Bar mengatakan kalau ITDC dan Mandalika Grand Prix Association telah melakukan evaluasi internal terhadap hasil tes MotoGP Mandalika, dan Abdul Bar mengatakan kalau pihaknya mendapatkan catatan tes di hari pertama pada 11 Februari pagi, yaitu top speed pembalap mencapai 285 km per jam, kemudian tes ditunda karena ada pembersihan trek. Jadi mereka